Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaisha Budrus Kamto, NIM 1904020053. Program Studi Pendidikan Biologi, mata kuliah Adat dan Budaya Aceh. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Adat Budaya Aceh, Pantangan atau Tabu dalam Masyarakat Aceh. Adapun submateri yang akan saya bahas, yang pertama, pengertian pantangan atau tabu. Yang kedua, mengapa ada aturan pantangan dalam masyarakat. Yang ketiga, pantangan dalam masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh kaya akan budaya dan adat istiadat. Beragam adat istiadat diwarisi turun-temurun dari nenek moyang ke anak cucu. Berbicara masalah adat atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat, berarti juga membahas perihal larangan atau pantangan. Dalam bahasa Aceh, pantangan disebut dengan semalu, yang berarti sebuah perbuatan yang tidak layak dikerjakan dan biasanya berakibat kurang baik apabila dilakukan. Materi yang pertama yaitu pengertian pantangan atau tabu. Tabu atau pantangan adalah suatu pelarangan sosial yang kuat terhadap kata, benda, tindakan, atau orang yang dianggap tidak diinginkan oleh suatu kelompok budaya atau masyarakat. Materi yang kedua yaitu mengapa ada aturan pantangan dalam masyarakat. Aturan atau pembatasan yang tergolong pantang atau tabu di Aceh disebut dengan hem. Pada dasarnya digunakan sebagai pendidikan kepada anak. Ada kasus-kasus penggambaran akibat buruk dari pelanggaran sebenarnya, hanya berupa contoh sehingga dapat digambarkan sebagai akibat dari pantangan yang apabila dilanggar. Hal tersebut tak lebih dimanfaatkan untuk tujuan agar si anak menjadi beradab. Materi yang ketiga yaitu pantangan dalam masyarakat Aceh. Pantangan pertama yaitu tidak boleh bersisir saat maghrib. Alasan yang sering disebut oleh orang-orang tua di Aceh ini sebagai penyebab seseorang bisa miskin. Tetapi ketika dilihat dari perspektif lainnya, ini merupakan cara orang tua untuk mendidik keluarganya untuk melakukan sesuatu pada waktunya tersendiri. Waktu maghrib otomatis merupakan waktu untuk ubudiyah atau beribadah. Nah, dipandang tidak pada tempatnya jika sudah memasuki waktu maghrib, tetapi masih juga menjadikan kegiatan lain sebagai pengganggu hal yang dijunjung sebagai hal paling penting, yaitu ibadah. Pantangan yang kedua yaitu jangan duduk di muka pintu. Bisa membuat seorang perempuan mendapatkan suami yang sudah duda. Alasannya sebagai sebuah pelajaran halus dari orang tua tentang ilmu malu, agar para gadis tidak dicap miring oleh orang-orang. Di samping itu, kebiasaan duduk di pintu rumah juga bisa memberikan kesan pada orang yang lewat bahwa gadis tersebut sengaja pamer diri, meskipun itu bukan sebuah hal yang mutlak. Setidaknya dari pandangan awam, kebiasaan duduk di depan pintu ini tetap saja dipandang tidak baik, apapun alasannya. Pantangan selanjutnya yaitu tidak boleh menyapu malam hari. Orang Aceh melarang untuk tidak menyapu malam-malam dengan alasan menyapu malam hari menjadi penyebab rezeki sulit datang. Orang Aceh menggemari hal-hal yang berbau metafisik dengan klinik dan segala macam turunannya. Pantangan yang selanjutnya yaitu tidak boleh jual beli garam malam hari.
Yang pertama, beli jarum malam hari terlarang bukan karena alasan logika dan sebagainya, tetapi ini berdasar pada kebiasaan sebagian orang Aceh tempo dulu yang gemar menjadikan jarum sebagai alat santet. Beberapa bentuk alat santet tersebut mensyaratkan alat santet yang dipergunakan tidak boleh terkena matahari saat membelinya. Maka seringkali malam hari menjadi saat yang dipandang tepat bagi para pelaku santet untuk melakukan ritualnya. Sedang alasan tidak boleh jual beli garam malam hari lebih karena faktor historis sebenarnya berdasarkan beberapa sumber, dalam artian kekhawatiran masyarakat saat masih sebelum listrik dikenal masyarakat, garam ini tertukar dengan gula, maka keluar hukum lisan demikian. Pantangan selanjutnya yaitu jangan menolak apa saja yang dihidangkan untuk tamu. Suatu kelebihan yang dimiliki umumnya orang Aceh yakni kebiasaan ramah terhadap tamu. Kebiasaan menghormati tamu itu sering ditunjukkan dengan ajakan untuk menginap di rumah orang yang didatangi. Diundang makan, paling kurang disuguhi kopi atau sirih. Jika menolak jamuan yang dihidangkan, siap-siap kita bisa di blacklist sebagai orang yang dihormati. Sebab dalam hal menghormati, seringkali orang Aceh tidak melihat dari kaya miskin atau tua muda seseorang. Namun, ketika tamu datang tersebut memiliki kesantunan, memiliki rendah hati, dan berilmu, maka kecenderungan yang terjadi tamu tersebut akan dihormati, terkadang sampai terasa berlebihan. Pantangan selanjutnya yaitu tidak boleh menanyakan sesuatu pada orang yang berjalan kaki sedangkan kita berada di atas kendaraan. Nah, alasan ini dilarang karena memang kebiasaan meminta bantuan meski sekedar menanyakan alamat tanpa tujuan dari kendaraan terasa sangat tidak hormat. Pantangan selanjutnya yaitu duduk di atas bantal. Konon dipercaya penyebabnya adalah duduk di atas bantal bisa membuat pantat jadi bisulan. Sejauh ini, belum ada penelitian secara medis yang membuktikan bahwa duduk di atas bantal dapat menyebabkan bisul. Sebenarnya tidak adanya kaitannya dengan magis, namun secara medis duduk di atas bantal dianggap tidak baik karena dapat menyebabkan berbagai macam infeksi jika sarung bantal tidak diganti selama seminggu. Salah satunya disebabkan oleh keadaan dan kebersihan pada bantal saat digunakan untuk duduk. Pantangan selanjutnya yaitu makan sambil berdiri. Hal ini merupakan anjuran Islam. Jika menjadi kebiasaan, makan dan minum sambil berdiri pun memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan. Islam sejatinya menekankan umatnya untuk makan sambil duduk. Dan menurut medis pun hal tersebut lebih utama. Karena menurut pakar kesehatan, ada sejumlah bahaya ketika makan dilakukan sambil berdiri. Pantangan selanjutnya yaitu pantang memaki. Hal ini dilarang karena memaki merupakan sumber awal dari berbagai pertikaian dan perseteruan dalam masyarakat. Pantangan berikutnya yaitu melangkahi orang tidur atau kepala orang yang sedang tidur. Ada beberapa keyakinan masyarakat dalam masalah ini. Di antaranya, melangkahi tubuh orang yang tidur sama dengan hutang darah.
Padahal hutang darah sama dengan pembunuhan. Ada juga yang meyakini melangkahi badan orang yang tidur bisa mengurangi nyawanya. Padahal usia semua manusia ini sudah ditakdirkan. Tidak ada dalil akan terjadi pemangkasan usia karena dilangkahi tubuhnya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.